Pagi ini saya akan kembali sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Hikmat Salomo. Kenapa saya memilih memberikan judul tema firman Tuhan pagi ini Hikmat Salomo? Saya ingin kita supaya lebih mengerti, kita baca dulu ayat-ayat ini saudara ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, kita akan baca berganti-gantian ayat 5 sampai 9. Saya baca ayat 5, saudara 6, nanti 9-nya sama-sama ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima, begini kata firman Allah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6 teruskan saudara. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat ke-7 saya baca. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-8, 2, 3. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Sama-sama lagi 9, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Sudah perhatikan dengan baik dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Sebelum saya mencoba menjelaskan dari beberapa ayat yang barusan kita baca ini, Anda lihat dulu gambar PowerPoint pertama yang saya coba tunjukkan sama saudara. Saudara harus mengerti bahwa Salomo, seorang yang sedang kita pelajari ini adalah seorang yang sangat terkenal dengan sebutan man of wisdom. Kenapa Salomo disebut dengan sebutan sebagai man of wisdom? Mengingat sosok Salomo ini adalah sosok pribadi yang kaya, yang limpah dengan kekayaan yang namanya hikmat. Sebab itu tidak heran orang ini disebut dengan sebutan man of wisdom. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang setiap hari tergembala dengan saya ajarkan pengajaran firman sama saudara. Pagi ini saya ingin membawa saudara kita belajar sama-sama tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Kita belajar betul dari hikmatnya, kita belajar dari keberhasilannya, kita belajar dari kehidupannya Salomo. Seperti apa kehidupan Salomo? Nah, ini perlu kita pelajari. Kenapa pagi hari ini saudara ya, saya memberikan judul tema firman Allah adalah Hikmat Salomo. Karena ini alasannya, jawabannya ini. Anda lihat gambar ini. Sebelum saya terangkan ayat tadi ya. Karena hari-hari ini ternyata disadari atau tidak, ada banyak orang salah langkah dalam menjalani hidup ini. Saya ulang sekali lagi sambil Anda renungkan. Kenapa saya berikan judul Hikmat Salomo? Apa sih pentingnya hikmat itu loh maksud saya? Karena ini alasannya. Hari-hari ini ada banyak orang yang salah langkah dalam mengambil keputusan jalani hidupnya. Selalu saya mengajarkan kepada Anda, ketika kita itu salah langkah, salah mengambil keputusan dalam permainan catur, selalu saya bilang begini, konsekuensinya memang ada, tetapi konsekuensinya kecil menurut saya. Paling kecil, ya paling kita cuman kalah dalam permainan catur. Tetapi tidak dengan kita salah dalam mengambil keputusan, salah langkah.
dalam langkah kehidupan kita. Itu konsekuensinya, akibatnya tidak seringan seperti yang kita pikirkan. Gak bisa disepelekan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena dalam hidup saya melayani Tuhan, Tuhan mengizinkan saya mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang ternyata mereka pernah salah dalam hidup mereka mengambil keputusan. Salah dalam mengambil keputusan dalam bisnis, salah langkah dalam pekerjaan yang mereka ambil, salah langkah mengambil keputusan pasangan kehidupan, salah langkah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kesehari-harian yang ada. Dan Anda tahu apa yang saya lihat yang terjadi dalam kehidupan mereka, dampak konsekuensinya itu sangat berat menurut saya dan sangat rumit. Menyelesaikannya gak gampang, panjang masalahnya. Dampaknya yang terjadi tidak seringan seperti yang Anda pikirkan. Itu kalau kita salah langkah dalam mengambil keputusan hidup ini, pekerjaan kah, bisnis kah, pasangan hidup. Anda orang tua juga ketika melihat anakmu mengambil pasangan hidup, engkau sebagai orang tua punya hak loh. Sebab ketika anak saudara masih tinggal sama saudara, itu haknya saudara. Karena anak ini menjadi seperti anak panah yang Anda lepaskan. Nanti kena sasaran yang seperti Anda harapkan atau tidak. Saya mau ingatkan keras kepada Anda papa-papa sama mama-mama. Itu keputusan di tangan saudara. Anak kita itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Ya Anda orang tuanya. Nanti panah ini melesat kena sasaran, sukses enggak? Itu tergantung Anda pahlawannya. Termasuk soal pasangan hidup. Karena nanti kita belajar bagian akhir. Salomo itu hancur hidupnya. Hikmat dia punya luar biasa, membuat dia berhasil, sukses luar biasa. Tapi sayang dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada dia, dia hancur loh saudara. Kenapa? Salah ngambil keputusan. Tidak cukup hanya hikmat, itu loh maksud saya. Mungkin Anda sebagai orang tua sudah dikasih hikmat, tapi salah mengambil keputusan soal anak, hancur juga dia gitu. Ada banyak dalam keseharian kehidupan kita, akhirnya kita mengalami masalah yang rumit, masalah yang berat, yang tidak mudah diuraikan. Hanya kita urusannya salah mengambil keputusan. Ada pikir ringan dampaknya, berat dampaknya. Nah, karena hal inilah, karena kesesakan dampak salah ambil keputusan, tekanan kehidupan, ini menyadarkan kita dan mendesak kita untuk apa? Untuk memperoleh hikmat. Lihat gambar ini. Hikmat itu kayak terang, kayak lampu dalam kegelapan. Anda lihat gambar itu ya. Begitu kita dihantam kesukaran karena salah ambil keputusan, kita sadar, Tuhan, aku butuh hikmat. Nah, sekarang saya tunjukkan sama saudara. Dari ayat-ayat yang tadi barusan kita baca, Anda lihat gambar PowerPoint berikutnya. Dari ayat tadi saudara yang kita baca itu diceritakan, saat itu Salomo itu diangkat menjadi raja menggantikan Raja Daud. Saya pikir gak usah dibaca ulang ya beberapa ayat yang barusan kita baca. Anda ngerti kan ceritanya. Hari itu tadi Alkitab katakan Salomo itu masih sangat muda, miskin pengalaman, kurang pengalaman, memimpin Israel menggantikan raja sebelumnya, itu Raja Daud. Dan saya mau katakan begini, menggantikan kepemimpinan raja sebelumnya itu ayahnya sendiri, itu tidak mudah. Kenapa? Raja sebelum Salomo itu Raja Daud, yang kita tahu ini raja yang besar, pahlawan perang yang hebat. Ini raja yang luar biasa, yang membawa Israel dalam kejayaan, memulihkan kerajaan Israel yang hancur sebelumnya, yang kalah melulu di bawah kepemimpinan Saul. Muncul raja yang jaya, yang hebat, namanya Daud. Yang saya mau bilang sama saudara gini, menggantikan seorang raja yang hebat sekali bersekelasnya Daud itu gak gampang. Kita tahulah maksud saya. Karena selalu yang menjadi penerus, ya perhatikan ya, menjadi penerus, menjadi pengganti itu gak enak. Kenapa gak enak? Selalu dibanding-bandingkan, iya kan? Selalu itu yang terjadi di dunia ini. Diakui atau tidak, menjadi pengganti penerus sebelumnya itu nggak gampang. Apalagi menggantikan Daud raja sebelumnya. Butuh apa ya, keberanian yang besar,
butuh tekad yang kuat, butuh nyali yang besar menggantikan seorang Raja Daud. Dan itu terjadi pada Salomo, dan dia masih sangat miskin pengalaman, masih sangat muda umurnya. Kita tahulah di dunia ini seperti selalu dibanding-bandingkan. Makanya di Indonesia secara nasional begitu muncul lagu yang dikarang siapa itu, yang penyanyinya namanya Farel ya, ojo dibanding-bandingki, langsung top kan. Karena itu realita dunia, langsung terkenal tuh lagu. Tapi tolong, pesan saya, ini pesan buat tentu penggembalaan saya, buat WL, pemimpin pujian, singer, pemain musik, jangan sampai muncul lagu di gereja kita ya. Memang saya lagi top ya di gereja-gereja lagu Gusti Yesus ojo dibanding-bandingke. Tapi saya tidak mau lagu itu muncul di gereja kita ya. Ini sekaligus pesan, peringatan juga buat WL, jangan sampai muncul di gereja kita. Lagi top di gereja-gereja kan, Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, yo bakal kalah katanya. Kenapa saya nggak sependapat seperti itu? Lah itu lagu muncul dari hikmat dunia loh. Apa Tuhan kurang hikmat yang memberikan lagu-lagu baru kepada gerejanya, lalu lagu hikmat dunia Anda masukkan ke gereja? Walaupun saya tahu itu hak setiap orang sih, tapi ini kan saya ngomong untuk lingkup gereja yang saya gembalakan. Ya WL, jangan muncul lagu ini di gereja kita. Saya percaya Tuhan bisa memberikan hikmat lagu baru dengan luar biasa kepada gerejanya. Untuk apa? Melepaskan, memberikan kebebasan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Lewat apa? Lewat pujian yang datang dari sorga, lewat pujian yang datang turun dari hikmat Roh Kudus. Itu pasti lebih luar biasa, bukan datang dari hikmat dunia masuk ke gereja. Ya saya sih orangnya kadang-kadang agak saklek saudara ya. Janganlah kalau saya boleh minta ya, nanti jangan-jangan nyanyi nanti saya tegur, jangan nih saudara ya. Puji Tuhan. Makanya ketika muncul lagu jangan dibanding-bandingkan, langsung top. Ini keadaan dunia. Saya katakan, makanya Salomo sadar, dia terdesak menggantikan kepemimpinan ayahnya yang hebat dan muda. Makanya ketika Tuhan tawarkan kepada dia, apa yang Salomo minta? Dia minta hikmat. Ini kan yang menginspirasi kita. Salomo apa yang diminta dalam kesesakannya, dalam keberatan hidupnya, butuh nyali besar untuk menggantikan ayahnya. Makanya ketika Tuhan tawarkan, dia minta ini. Kita lihat sebentar ayatnya, 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat yang kelima. Tadi juga kita udah baca ya, saya ulang sedikit. Lihat ayat 5 saya baca, tolong perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban lembu kepada Tuhan. Ini orang berani korban untuk Tuhan, ya, berani bayar harga 1000 korban lembu. Ya, darahnya ditumpahkan itu di Gibeon. Lalu dikatakan setelah pengorbanan pada waktu malam, berfirmanlah Allah. Tuhan datang lewat firman-Nya dalam mimpi, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Istilah saya bahasa bebas gini, Tuhan nantangin Salomo. Hei Salomo, kamu minta apa? Lu minta apa Salomo? Semua yang kamu minta aku pasti berikan. Kamu perlu apa hari ini Salomo? Semua yang kamu perlu, kamu minta, aku kasih kepadamu. Mari kita lihat lewat ayat firman Allah, apa yang Salomo minta dalam keterdesakan yang dia butuhkan hari itu. Ini menginspirasi kita. Lihat ayat 9. Ternyata Salomo minta hikmat. Saya baca ya ayat 9, Anda perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Saya baca ulang. Maka berikanlah kepada hambamu ini, apa yang diminta? Hati yang faham, menimbang perkara. Saya tertarik ada kata menimbang perkara. Dia minta hati yang bisa faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Apa yang Salomo minta? Yang Salomo minta adalah hati yang faham menimbang. Dia minta hati yang bisa menimbang dengan baik, roh yang bisa menimbang. Saya percaya Tuhan karuniakan ini kepada anak-anaknya, kepada kita semua, kepada kita teman-teman hamba Tuhan. Selalu dikaruniakan roh untuk menimbang. Saya berdoa
pagi hari ini saat firman Tuhan dilepaskan kepada saudara, Tuhan karuniakan kepada kita namanya roh untuk menimbang. Menghadapi masalah, mau hadapi keputusan, ambil keputusan apa saja, menghadapi kesukaran yang sangat sukar, sangat sulit. Saya mau katakan tegas sama Anda, kita butuh yang namanya roh menimbang. Faham menimbang, hati bisa menimbang. Ini bagaimana ya, orang ini bagaimana yang kita hadapi. Kita mau ambil keputusan yang baik sama yang salah, yang benar sama yang salah, punya roh menimbang. Ketika ambil keputusan, sama orang ini bisa nggak ya? Mau kerja ini bagaimana ya? Ada roh pertimbangan. Ternyata roh yang faham menimbang, hati bisa menimbang, itu namanya adalah hikmat. Salomo minta, apakah diberikan? Kita lihat dulu, kita baca. Ya, saya baca, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghadapi umatmu dan seterusnya. Apakah diberi? Mari kita lihat di ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29 sampai 31, lalu saya loncat ayat 34. Saya baca ulang sekali lagi sambil saya terangkan sama saudara. Lihat, apakah Tuhan kasih? Nah, kita lihat ayat ini yang diminta hikmat sama Salomo. Apa diberi? Ayat 29. Dan dikatakan Allah, apa dikatakan? Memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Pengertian hikmat yang dikasih Tuhan kepada Salomo itu amat besar. Dampaknya apa? Ketika dia menerima hikmat yang amat besar dari Tuhan, hasilnya apa dampaknya buat Salomo? Saya tunjukkan. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dampak Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo sehingga Salomo bisa seperti ini. Akalnya itu luas seperti dataran pasir di tepi laut. Itu dampaknya loh saudara. Dampak yang dimiliki hikmat Salomo itu membuat Salomo itu punya akal. Itu akalnya luas. Seperti apa? Dataran pasir di tepi pantai. Saya harap Anda mulai menangkap ini ya. Hikmatnya luas akalnya. Terima hikmat dari Tuhan membuat akalnya itu luas di tepi laut. Alkitab jelas ya, spesifik mengatakan kepada kita dampak hikmat yang diberi sama Tuhan, akalnya jadi luas. Kayak pasir di tepi laut. Coba Anda lihat pasir di tepi laut. Wih, lebar banget akalnya Salomo. Saya berani katakan, Salomo jadi raja itu kan sangat mudah jadi pemimpin. Semua yang dibuat Salomo itu hebat loh. Coba Anda baca di Alkitab ya tentang biografi Salomo. Apa yang dikerjakan Salomo itu kayak orang jenius. Dalam pembangunan proyek bait Allah yang dibangun, yang kerja memang tukang, tetapi yang kasih instruksi mesti ini caranya, mesti ini caranya. Yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek itu Salomo sendiri loh, kontraktornya kalau Anda tahu. Cara menanam fondasi itu Salomo yang bilang kalau Anda tahu. Dengan cara yang tidak terdengar sampai Alkitab katakan ketika fondasi ditanam, batu sama batu itu numbuk tidak terdengar. Itu kalau kita baca di Alkitab, ini hikmat luar biasa sampai membangun bait Allah. Orang terheran-heran, mengatur pemerintahan kerajaan orang heran. Kenapa? Akalnya luas. Jadi karena hikmatnya ini, Salomo itu kayak orang jenius. Saya berani tegas katakan, sebetulnya Salomo bukan orang jenius. Tapi karena hikmat yang dia punya, yang dia kerjakan ini, dia kerjakan itu, dia lakukan itu kayak orang jenius. Karena hasil hikmat kayak jenius, tapi sesungguhnya otaknya bukan jenius. Ini luar biasa loh saudara ya. Makanya ya ini juga penghiburan ya, harapan buat saya juga buat saudara. Kalau otak kita, maaf saya pakai kata otak kasar ya, IQ kita kurang gitu ya. IQ kita mungkin rata-rata biasa saja ya, penghiburan buat kita. Kamsia Tuhan ya gitu ya. Kenapa? Masih ada harapan buat kita. Kalau Tuhan kasih hikmat sama kita, wah itu kayak orang jenius, orang yang heran-heran. Kok bisa lu? Kamu kok bisa? Ya, itu pekerjaan hikmat dari sorga. Ayat ini saya sangat diberkati. Itu hikmatnya Salomo membuat dia seperti punya akal yang luas kayak pasir di tepi laut. Dahsyat ya hikmat ini.
Ini kan menginspirasi kita ngiler. Kalau Anda gak ngiler dengan hikmat dari Tuhan, kebangetan Anda ini saudara ya. Salomo saja kayak begini, saya baca lagi. Sehingga ayat 30 ya. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Anda tahu Bani Timur ya? Orang Majus itu datang dari Bani Timur, negeri sebelah timur. Hikmatnya luar biasa kan. Cuman lihat bintang saja dia tahu raja besar Yahudi telah lahir. Dia tahu kelahiran juru selamat dunia. Orang Bani Timur mah orang yang sangat berhikmat. Tapi hikmat orang Bani Timur kalah sama hikmatnya Salomo. Hikmat Salomo melebihi mereka. Apalagi? Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Orang Mesir terkenal orang hebat-hebat, negara adidaya. Terus 31. Ia dikatakan lebih bijaksana. Jadi hikmat membuat orang jadi bijak karena punya roh pertimbangan. Kadang-kadang orang heran, kamu kok bisa bijaksana sekali sih? Itu pekerjaan hikmat luas, luar biasa. Daripada semua orang, melebihi bijaksananya daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Mendapat nama, maksudnya apa? Masyur namanya. Terkenal Salomo karena hikmatnya. Bijaksana orangnya, luas akalnya, jenius langkah-langkahnya. Sehingga bahwa dia masyur, dikenal. Dikenal karena apa masyur? Karena hikmatnya. Hasil hikmat terangkat hidup Salomo. Sukses hidupnya. Orang percaya sama Salomo. Kalau kita lihat ayat 34, saya ingin kita baca sama-sama ayat 34. Ayo yang di rumah baca sama-sama ayat ini. Saya berdoa hikmat Tuhan turun sama saudara. Haleluya. 34 sama-sama baca. 3, 2. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Gak cuman bijak, gak cuman jenius akalnya, tetapi juga dikatakan bijaksana. Apalagi datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Pengen sharing, pengen lihat hikmat Salomo. Pengen apa ya, sharing gimana sih kok bisa berhikmat. Semua bangsa-bangsa datang kepada Salomo dan menerima, dan akibat dia punya hikmat, Salomo sukses. Ayat ini berkata, dan ayat 34 ya, ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Luar biasa ya, jadi kaya Salomo yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Orang kagum menerima hikmat Salomo, mereka kasih upeti dengan sukarela. Bukan, maaf kata-kata saya, bukan kayak preman paksa, lu mesti setor ya setiap bulan. Enggak. Ini bukan dipaksa seperti itu, tapi sukarela karena menerima berkat hikmat Salomo. Mereka memberikan upeti setiap raja-raja kepada Salomo. Raja-raja di bumi dikatakan. Jadi apa artinya pelajarannya buat kita? Karena hikmat yang dimiliki Salomo itu membuat Salomo menjadi seorang muda, seorang pribadi yang sukses dan berhasil. Bukan cuma dikenal sebagai orang yang punya nama, terkenal saja, membuat dia sukses. Makanya kan menginspirasi kita kan, ngiler kita, waduh saya perlu hikmat. Ya memang, saya coba tunjukkan, saya coba browsing, searching, saya menemukan ini. Harta kekayaan Salomo itu kalau dikonversikan dengan kurs sekarang, rupiah sekarang atau dolar sekarang, 2,2 triliun dolar Amerika. Saya nggak bisa ngitung ya, saya matematikanya kurang ya. Itu kalau dirupiahkan berapa ya? Saya bodoh itu. Berapa coba Anda hitung sendiri, Anda yang tahu. Nanti Anda bisa tunjukkan sama saya lewat WhatsApp gitu atau apa chatting. Berapa ya? 2,2 triliun dolar Amerika. Supaya itu jadi bahan saya, rupiah berapa gitu loh. Berapa rupiah sih ini kekayaan Salomo? 2,2 triliun. Saya nggak sempat ngitung juga bingung saudara saya ya. Lalu setiap tahun dia dapat upeti dari raja-raja di bumi. Itu 25 ton emas. Kita 10 kilogram aja udah sombongnya minta ampun saudara. Salomo ini 25 ton emas dia dapatkan. Upeti dari raja-raja setiap tahun. Padahal dia memerintah 40 tahun. Makanya Alkitab katakan apa? Tidak ada orang di bumi yang kayanya seperti kamu Salomo.
Dia minta hikmat dan minta kaya. Kekayaan dikasih sama Tuhan, hasil daripada hikmat, ya maksud saya. Makanya kalau Anda coba searching, browsing, ada beberapa penemuan, memang tidak ada orang konglomerat terkaya di bumi nomor 1 pun yang bisa menyamai kekayaan Salomo. Jadi Alkitab itu ya dan amin, tidak meleset gitu. Nanti pada waktu kepemimpinan Salomo, karena hikmatnya itu ya, di ayat yang lain kalau Anda baca, rakyat makmur, nggak ada perang, damai gitu ya. Itu sampai apa ya, setiap keluarga itu punya kebun. Atau saya tunjukkan bukti-buktinya saja ya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 24. Ada banyak ayat, tapi saya pikir asik kita mempelajari hikmat Salomo. Saya baca ayatnya ya dengan cepat ya, sampai 24 ya, 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Luas ya kekuasaannya, karena hikmat sukses dia. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ini pekerjaan hikmat, takluk tunduk orang. Adapun persediaan makanan, ini ya yang diperlukan Salomo untuk sehari, 1 hari saja, ialah 30 kor tepung. Tepung halus ya, yang terbaik. Ini kalau 30 kor tepung itu sama dengan 5.000 liter tepung yang halus, dan 60 kor tepung biasa, 10.000 liter tepung yang agak kasar. Roti kan ada tepung halus, ada tepung kasar. Tepung kasar ini apa ya? Tepung gandum kah? Saya nggak ngerti saudara ya. Lihat ayat 23. 1 hari dia butuh ini 10 ekor lembu gemukan. 1 hari motong 10 ekor lembu. Ini barangkali bukan cuma dia ya, sak keluarganya atau dan lain-lain. Saya cuma tunjukkan saking suksesnya, kayanya orang ini. Orang Manado punya bahasa, ini Salomo ini adalah orang yang kaya kaya banget ini orang. Masa 1 hari 10 lembu dipotong yang gemuk, dan 20 lembu gembalaan, tambah 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba. Waduh, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Apalagi? Sebab dikatakan ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tipsah daerah Irak ya, sampai ke Gaza Palestina, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, nggak ada perang. Artinya stabilitas kerajaan Israel semasa dipimpin sama Salomo itu aman, damai, sentosa, rakyatnya makmur. Anda baca semua cerita tentang kerajaan Salomo, itu emas pada masa kepemimpinan negara Salomo itu. Anda tahu, itu kayak batu, perak kayak batu di tanah. Kalau emas udah kayak batu di tanah, kayaknya enggak ada harganya ya, saking limpahnya. Setiap keluarga punya kebun ara, setiap keluarga punya kebun anggur. Itu artinya hasil per kapitanya apa istilahnya, makmur lah, di atas rata-rata. Jaya ini Israel. Rakyat Israel, orang Israel tidak ada yang miskin pada zaman Salomo. Kenapa? Dipimpin oleh orang yang berhikmat. Kalau dengar dari sini, inilah sebetulnya yang mendesak kita, bukan mendesak ya, menginspirasi kita untuk kita minta hikmat Tuhan dalam hidup yang kita jalani, dalam jalan yang buntu, dalam kesesakan, dalam tekanan pekerjaan, dalam bidang bisnis yang kita kerjakan. Oh, kita merasa aku perlu hikmat Tuhan. Kita ngiler karena terinspirasi dari orang ini, dari Salomo. Ya, hari ini pun saya berkata memang kita perlu itu, membawa orang berhasil. Saya berdoa dengan hikmat yang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, Anda menjadi orang-orang yang sukses dan luar biasa. Meskipun memasuki tahun yang katakan tahun depan tahun yang gelap, tahun yang sukar, orang katakan bisnis ini akan hancur, bisnis ini akan rontok. Itu kan dunia. Anda hidup dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, jangan keluar dari rencana Tuhan. Selama kau pada rel rencana Tuhan, saudara tetap berhasil. Bagaimana caranya? Penuhi aku dengan hikmat-Mu Tuhan. Beri aku hikmat-Mu. Hikmat yang dari Tuhan itu pasti cospleng. Anda jalan buntu dapat hikmat teng dari Tuhan, seperti dapat terang dalam kegelapan. Wah, luar biasa hasilnya. Meskipun gelap tetap terang. Meskipun buntu tetap ada terobosan.
Kok bisa ketemu jalan? Hikmatnya Tuhan itu kayak akal yang luas, ada saja jalannya. Tapi mari, apakah kita cukup hanya hikmat Tuhan? Hikmat saja dari Tuhan? Menurut saya nggak cukup. Makanya saya ajak dengan cepat saudara ya, saya potong pendek-pendek. Menurut Anda lebih sukses mana antara Daud dan Salomo? Atau begini, saya ganti pertanyaannya. Anda kalau dikasih kesempatan memilih, supaya lebih pendek ya, Anda pilih jadi seperti Salomo atau jadi seperti Daud? Anda bisa mulai chatting sekarang. Kalau suruh memilih, Anda pilih jadi Salomo atau pilih Daud? Walaupun jawaban kita berbeda-beda. Ada yang berkata, saya seperti Daud, saya seperti Salomo. Tapi sejujurnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, jujur ya, tidak ada dusta di hati kita, di antara kita. Kalau kita mau jujur, kita sebetulnya aku pengen jadi seperti Salomo Tuhan. Ya, saya pendeta pengen jadi kayak Salomo, jujur ya. Jujur di hati kita, termasuk saya jujur ya dalam hati gini, saya sih pengen kayak Salomo, hikmatnya luar biasa. Makanya saya kasih pilihan, ada mau pilih Daud atau Salomo. Ada perhatikan gambar berikutnya. Saya mau tunjukkan sama saudara, saya cepat ya. Salomo itu memang sukses dengan hikmat luar biasa. Tapi ingat, Alkitab tulis tentang Salomo, dia pernah berkata semuanya sia-sia, semua sia-sia. Loh, orang punya hikmat kok sia-sia? Iya. Sebab Salomo itu ternyata adalah contoh ya, prototipe buat kita, seorang yang tidak finishing well dalam hidupnya. Jadi ternyata bukan hanya langkah awal yang penting, bagaimana kita konsisten menjaga langkah akhir dengan hikmat Allah itu penting loh. Saya heran, kenapa akhir kehidupan Salomo tidak finishing well? Kenapa orang yang punya hikmat, akal, pertimbangan roh yang luar biasa dari Tuhan, ini kok akhir hidupnya nyasar gitu loh, nyasar. Sedih ya ngomongnya ini ya. Loh, orang punya hikmat Tuhan luar biasa kok nyasar hidupnya. Ada tahu hidup Salomo dengan hikmat luar biasa, nyembah berhala loh dia. Mendirikan tugu-tugu pengorbanan untuk dewa-dewa istrinya. Loh, mendirikan tugu pengorbanan, mezbah pengorbanan, itu bicara penyembahan. Loh, kok dia bisa tinggalkan menyembah Allah, meninggalkan menyembah dewa yang lain? Ini kan konyol sebetulnya, tragis, contoh yang keras buat kita. Orang tidak finishing well. Apa sebabnya? Saya coba tunjukkan beberapa ayat saudara ya. Salomo ini kenapa sih? Mungkin saya baca pendek-pendek, saya bagaimana ya, karena waktu ya. Tapi saya ingin menyelesaikan gitu pelajaran ini. Saya baca dengan cepat saja ya. Anda catat saja ya. 1 Raja pasal 11 3-7. Ia mempunyai 700 istri. Waduh, ini hikmatnya ngapalin nama istri, ngapalin orang. Kita pun gak bisa ngapalin 700 orang loh. Siapa namanya, ini hikmat kepintaran sampai kayak begini saudara ya. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya, sayang, daripada Tuhan. Hawa nafsunya dia kalah. Gak lagi tertarik sama Tuhan, sama istri-istrinya. Yang direnungkan bukan lagi firman Allah siang dan malam merenungkan istri-istrinya dia. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Alkitab buktikan kepada kita, Salomo ini tidak seperti Daud, setia sampai mati, setia sampai akhir. Dia berubah setia. Sayang, hikmat yang luar biasa tidak diimbangi kesetiaan mengenal Tuhan Allahnya. Makanya pesan saya papa mama, orang tua, kalau Anda mencarikan jodoh buat anakmu kenalkan, Pak ini loh Pak, calon istriku, aku ingin sama dia. Tunggu dulu nak. Ya, pasangan anak saudara sepadan dengan anakmu, imannya mesti sama Yesus. Makanya saya ingin Anda mendengar firman pun firman yang sama, satu keluarga. Ya, suami dengar firman yang saya sampaikan, istrimu juga, anak-anakmu juga kalau bisa. Pengajaran sama itu enak. Papa pada waktu ngomong sama anak, nak kamu mesti begini kata firman Allah. Firman yang mana Pak? Bingung dia. Dia gak memahami karena tidak mendengar firman yang sama. Suami istri itu perlu mendengar firman yang sama. Nanti kalau saling ngomong itu enak mengingatkannya. Firman bilang begini loh.
Hambanya Pak Gembala katakan enak dengernya. Itu saudara ya. Lihat saudara ya, Salomo itu hancur karena istrinya gak sepadan. Nanti mencondongkan, ini loh bahayanya kalau punya pasangan hidup yang gak sepadan, yang gak seiman. Itu mencondongkan bukan kepada Tuhan, mencondongkan kepada yang lain. Atau saya lewat saja ya, karena waktu. Ada lihat langsung gambar ini deh. Nanti ada baca di rumah ya. Sempat nyatat gak tadi saudara ya? Nah, hikmatnya Salomo memang membuat dia kaya dan berhasil, tetapi hikmatnya juga yang membuat Salomo menjadi blunder, salah dalam mengambil keputusan. Blunder inilah kejatuhan. Kalau kita blunder salah ambil keputusan, rumit dan ruwet saudara ya. Kalau kita lihat gambar ini saudara ya, Salomo, coba lihat gambar berikutnya. Di 1 Raja pasal 11 ayat 7, saya baca saja, ini penting. Waktunya mundur sedikit saja ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa Kamos. Mesbah pengorbanan dia. Ini bicara penyembahan loh. Dewa kejijikan sembahan orang Moab. Di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Coba bayangin. Salomo loh menyembah dewa, tidak terpikir ya, nyasar keras hidupnya. Dari menyembah Tuhan Allah yang hidup kok bisa nyembah berhala, nyembah ilah yang lain. Coba bagaimana ceritanya ini, mengerikan. Punya hikmat tapi kayak begini. Makanya dengan cepat saya katakan, apa penyebab kegagalan Salomo? Kita baca sama-sama lalu selesai. 1 Tawari pasal 28 ayat 9. Mungkin lain waktu saya ingin detailkan khotbah ini ya. Ini saya tutup dengan ayat ini. Sebetulnya ada banyak gambar masih di belakangnya ya, tapi saya selesaikan sampai di sini saja. Ya, atau saya baca saja sambil saya terangkan dengan baik sambil baca pelan-pelan. 1 Tawari 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, ini pesan Daud sebelum dia mati. Sebelum dia pulang ke rumah bapaknya, Daud kasih nasihat sama anaknya. Dan engkau, anakku Salomo, apa pesannya Daud? Kenalah Allahnya ayahmu. Tugas kita orang tua, supaya anak kita juga kenal Tuhan. Daud tahu rahasia kesuksesannya karena pengenalan akan Tuhan. Salomo sukses itu karena hikmat yang luar biasa. Daud itu sukses berhasil karena pengenalannya akan pribadi Tuhan. Dan saya ingatkan, mengenal pribadi Tuhan dengan benar itu rumusnya adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi kita bisa alami kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tanpa pengalaman dengan Tuhan tidak bisa. Itu rumus. Ngalami Tuhan secara pribadi tiap hari, itu membuat kita kenal Tuhan secara pribadi. Itu penting. Makanya itu yang pesan Daud kepada Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Soal dia berkata, bapakmu ini sukses, papamu berhasil, itu karena pengenalan akan Tuhan. Aku tidak pernah bergeser karena aku kenal Tuhanku penyertaannya. Apalagi, dan beribadahlah kepadanya. Daud sampai mati beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tidak cukup hikmat loh, ibadah itu penting. Tidak cukup akalmu pinter, salah ambil keputusan, selesai kita. Tetap kenal Allah, beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti, dan seterusnya. Baca di rumah. Saya simpulkan di sini, pengenalan akan Tuhan tidak bisa diwariskan. Kita bangga kalau kita punya papa mama yang punya keintiman pengenalan akan Tuhan. Tapi ingat, keintiman orang tua kita, papa mama kita, kedekatan pengenalan akan Tuhan, itu gak bisa ujuk-ujuk diwariskan turun ke kita. Gak bisa. Pengenalan akan Tuhan, mengalami pribadi Tuhan, tidak bisa diwariskan. Kitanya harus membangun hubungan. Jadi saya mau berkata, gak cukup kita punya hikmat, gak cukup hanya Tuhan berikan hikmat. Engkau harus mengenal Tuhanmu dengan benar, harus beribadah setia dengan tulus hati, tetap dekat, membangun mezbah dengan Tuhan. Jangan ada mezbah yang lain. Maka kita, saya percaya, kita akan menjadi orang yang finishing well. Sekali diberkati, terus diberkati. Sekali disertai, tetap disertai Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Punya hikmat luar biasa, tapi tetap punya hubungan dengan Tuhan.
Katakan dalam hatimu pagi ini, aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Aku haus akan Engkau. Aku butuh hikmat-Mu, tapi aku mau tetap dekat dengan Engkau. Sehingga keputusan-Mu, keputusan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.